Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Subsistem. Hari ini kita akan coba mereview sebuah perangkat sound system, tepatnya aksesoris, yaitu audio processor yang sebelumnya pernah saya review untuk unboxingnya. Nah, kali ini setelah pemakaian kurang lebih 1 bulanan itu saya coba memahami, dan kali ini saya akan coba mereview barangnya atau mereview mereview kelebihan dan kekurangan untuk audio processor ini. Sebagai informasi, di sini saya memakai audio processor DBX, yaitu EX3000 exciter unit. Nah, nanti kita akan coba untuk cek sound juga. Di sini saya menggunakan perangkat yang simple ya. Di sini aksesorisnya hanya audio processor ini ya, dan menggunakan mixer. Jadi di sini ada mixer, audio prosesornya, dan juga power. Nah, untuk penyambungannya sendiri itu saya memakai XLR. Di sini memakai XLR male female ya. Nah, untuk inputnya sendiri saya memakai Canon 6,5 mili yang dari dari mixer. Saya sambungkan langsung ke inputnya audio processor. Untuk outputnya saya pakai XLR. Untuk ke power, jadi ini langsung input, jadi benar-benar gak ada aksesoris lain selain ini. Jadi ulasan terlebih dahulu dari saya seperti ini teman-teman. Untuk aksesoris sebenarnya kita tidak perlu banyak ya, tergantung kebutuhan sebenarnya, tergantung kebutuhan dan juga alat penunjang lainnya seperti transdusernya sendiri dan juga powernya. Di sini saya memakai simple seperti ini. Nanti kita akan memakai 2-way ya, karena buat teman-teman yang ingin memakai 2-way ini, saya sangat menyarankan memakai audio processor karena lebih simpel daripada equalizer dan juga crossover. Jadi ini sebenarnya pilihan ya. Sebenarnya pilihan, bisa dipakai ataupun tidak. Nah, di sini bisa, kalau ada pilihan opsi simple untuk musikan, terutama misalkan hajatan itu memakai untuk karaoke dan juga musikan itu bisa memakai hanya aksesoris ini. Dan kalau setnya banyak keluar semua, biasanya kan ada equalizer atau yang lebih bagusnya itu memakai DLMS ya. Nah, biasanya audio processor ini tetap bisa dipakai untuk monitor yang ada di panggung. Biasanya itu memakai audio processor untuk menambah gain, untuk menambah karakter, untuk mengeluarkan karakter dari suara speaker aktif, biasanya seperti itu. Untuk speaker aktif kan lebih kaku ya untuk frekuensinya. Nah, di sini itu bisa diatur kembali. Misalkan untuk channel 1 dan 2 ini untuk Twitter, ataupun ini untuk sub, ataupun ini untuk low atau mid, itu bebas. Terserah teman-teman, tergantung nyetingnya ini untuk apa. Dan kelebihannya ini bisa untuk outputnya itu memakai 2 karakter sekaligus. Itu biasanya dipakai speaker aktif yang sudah ada Twitter dan juga speaker midnya atau low-nya ya. Jadi misalkan dalam satu output itu untuk diinputkan ke speaker aktif yang sudah ada Twitter dan juga speaker utamanya, di sana bisa dikeluarkan 2 karakter sekaligus, karena di sana juga ada crossover, nanti dipecah lagi. Itu bisa mengeluarkan high yang ada di kanan ini dan atau mengeluarkan low. Ini untuk memperlebar frekuensi. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk potensionya ya. Di sini ada apa aja. Ini kanan kiri sama, jadi hanya salah satu saja yang saya ulas. Di sini ada tombol shift. Ini untuk masuk ke
menu prosesor atau tidak, ataupun di flat ya. Kalau dilepas ini flat normal lagi. Kalau di gain ini tinggal pencet saja di shift-nya. Nah, di sebelah kanannya itu ada low. Ini untuk mempertebal low. Jadi makin kita angkat potentionya itu semakin tebal suara dari low-nya, ataupun bisa untuk sub juga ini. Dan ini untuk tune, jadi untuk memperlebar frekuensinya. Ini itu makin ke kanan itu makin kecil, untuk suara vokal itu semakin kecil, semakin tidak masuk. Jadi kalau untuk sub ini bisa misalkan dinaikkan setengah, 50% aja. Yang ini kalau ditutup itu benar-benar murni keluarnya sub. Tapi jika ingin low itu diangkat seperti ini, diseimbangkan dan dicari frekuensi yang diinginkannya di tune ini. Kalau ini kan mempertebal ya, kalau ini untuk memperlebar frekuensinya. Ini juga sama, ini biasanya disandingkan dengan yang high, yang sebelahnya yang ujung ini untuk high. Makin ke kanan itu makin tinggi high-nya, makin ces dia, makin tinggi frekuensinya. Dan untuk yang kiri ini makin kita tarik ke kanan itu makin tinggi, suara high-nya itu makin berasa. Tapi kalau misalkan ingin agak diturunkan high-nya itu bisa diputar ke kiri. Jadi ini kanan kiri sama ya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya penjelasan ini akan cukup membingungkan dan merumitkan ya. Jadi saya lebih suka prakteknya langsung. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri. Jadi sebelum membeli itu teman-teman bisa minimal tahu secara garis besarnya itu fungsinya untuk apa dan manfaatnya seperti apa. Jadi nanti sebuah pertimbangan lagi ya buat teman-teman yang ingin menambah aksesoris. Oke, di sini saya menggunakan speaker 18 in pakai box Bima ya, di pojok sana, dan atasnya itu hanya 8 in. Di bawah itu pakai speaker RDW. Oke, jadi saya akan menjelaskan karakternya saja ya. Jadi enggak untuk geber-geberan karena ini di indoor, tapi kita akan coba paksa untuk mengeluarkan frekuensi rendah ya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, kita langsung saja nyalakan. Ini mau nyalain seperti ini. Oke, kita klik. Jadi akan langsung saya coba praktekkan. Sebentar ya teman-teman, kita cari dulu musiknya. Ini saya off-kan dulu. Untuk mic-nya nih saya pegang, jadi jarak dari speaker ini tidak terlalu jauh ya. Mohon maaf, ini mic-nya agak lebar suaranya, jadi ada kanan ada ke kiri karena ini pakai stereo. Kita langsung angkat. Ini suara flat ya. Jadi dimatikan semua. Oke, kita akan coba masukkan. Masuk terlebih dahulu dari subnya. Kita akan coba setting subnya. Ini dari sini. Ini subnya. Kita angkat biar lebih tebal. Nah, setengah aja sudah terasa sekali. Ini hanya channel 1 ya.
Oke, akan kita coba nyalakan yang high-nya. Kita ganti ke high. Kita naikkan dulu. Nah, ini makin ces ini. Kalau pengen lebih ces lagi, dinaikkan. Mantap, tajam sekali ini. Kalau kita geser yang ini, itu ada suara vokal yang masuk dari frekuensi rendah. Ada frekuensi rendah masuk di sini. Jadi karena kita butuhkan untuk high saja, ini tutup aja. Dengan cara aksesoris yang simpel, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Mantap. Oke, kita lanjut ulasan dan kesimpulannya. Halo, kembali lagi. Oke. Jadi gimana kira-kira hasil suara dari exciter ini, dari prosesor ini? Sebagai informasi, saya membeli DBX AX 3000 ini dengan harga tidak lebih kurangnya saja itu 500.000. Simple ya, di sini memakai power mixer dan juga prosesor ini, tapi hasilnya buat saya itu lumayan puas ya. Karena untuk sound system ini di tahun 2003-2004 nanti itu akan makin simple ya, karena hadirnya DLMS beberapa tahun belakangan ini itu mempersimpel soundman untuk untuk bekerja, dan juga di clarity lebih bagus. Nah, buat teman-teman yang masih low budget seperti saya,
sambil ngumpulin uang kan biasanya ada job-job kecil tuh, ada job-job kecil yang bisa kita cover untuk musikan ataupun untuk karaokean. Biasanya ada pertanyaan lebih baik mana, lebih baik equalizer atau crossover. Biasanya dua aksesoris itu yang sering dipertanyakan. Tapi saya kan kebetulan memakai equalizer dan juga crossover juga, dan ini baru. Ternyata setelah saya punya audio processor ini, ternyata saya lebih memilih ke audio processor ini dibanding equalizer dan juga crossover, karena pertama lebih simpel, kedua range frekuensinya itu lebih banyak, lebih lebar, lebih mudah juga dalam penggunaannya, dan harganya itu jauh lebih murah. Jadi sambil kita menabung untuk membeli DLMS ataupun speaker management, kita bisa cari alternatif yang murah-murah saja. Karena kalau equalizer itu saya kebetulan memakai 30 band, itu harga di kisaran 1 juta. Kalau ini kan setengahnya sudah bisa mengcover, dan yang membuat saya lebih nyaman itu jadi tidak terlalu banyak menyeting. Kalaupun untuk karaokean ataupun elektron itu penggunaan mic itu kan biasanya disetting di mixer aja biar tidak terjadi feedback ya. Jadi ini untuk output saja, untuk keluaran musik yang di out saja. Di sini saya memakai satu power, satu prosesor. Ini buat saya cukup untuk hajatan kecil, apalagi untuk sekedar iseng-iseng di rumah. Jadi ini sebuah pilihan juga ya. Biasanya lebih baik mana, equalizer ataupun crossover. Secara ilmu memang saya menyarankan equalizer ya, karena lebih sensitif itu pilihan dari frekuensinya tuh agar telinga kita sensitif dibanding yang lainnya. Tetapi saran saya jika ada target ke depan untuk membeli manajemen ataupun DLMS, saya sarankan ke sini. Ini lebih simpel, pemakaiannya lebih gampang, lebih kecil lah, lebih ringkas. Jadi kalau ada pilihan sih mending ke audio processor, karena kalaupun kita punya DLMS itu ini tetap bisa dipakai. Seperti yang saya ulas tadi di awal tadi. Jadi ini bisa untuk speaker aktif, karena kebanyakan untuk monitoring panggung itu memakai speaker aktif. Jadi itu saja yang bisa saya ulas. Kalau ada misalkan ada kurang-kurang informasi yang saya sampaikan, itu bisa silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena saya juga sedang menunggu box yang sedang saya buat untuk saya review juga. Nanti nextnya akan ada planar 15 inci untuk low, akan ada DNB B22. Nanti saya akan coba cek sound, saya akan pasangkan 2 set nanti di sana di outdoor, dan juga untuk CDS ataupun untuk high-nya nanti kita akan coba untuk balap. Oke, sekian saja yang saya bisa sampaikan dan bagikan ke teman-teman. Sehat selalu dan sukses selalu, dan salam untuk semua keluarga di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.